Oh, selamat pagi anak-anak Miss di rumah. Apa kabar? Miss harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya, Nak. Nah, pada pagi ini kita masuk ke pertemuan kita, yaitu mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, jadi selama Miss menjelaskan melalui video ini, Miss harap anak-anak Miss di rumah sudah dalam keadaan siap untuk belajar, sudah menyediakan buku catatan, bahkan buku latihannya, karena di akhir video nanti akan ada latihan serta alat tulisnya, Nak. Nah, kita masuk apa itu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, sebelum masuk ke sini, Miss mau anak-anak Miss terangsang pikirannya. Yang pertama, kira-kira apa yang terjadi pada saat gula dilarutkan ke dalam air? Nah, kalau seandainya kita masukkan gula ke dalam air, apa yang terjadi? Nah, gulanya larut kan? Mengapa jika gula dilarutkan dalam jumlah banyak tidak dapat larut semua? Nah, kalau seandainya 1 sendok makan gula kita masukkan ke dalam 1 gelas air, kita aduk, pasti dia akan larut. Tapi bagaimana kalau seandainya 1 kilo gula kita masukkan ke dalam 1 gelas air, kira-kira gulanya larut apa enggak ya, Nak ya? Iya, kenapa enggak? Nah, itu pertanyaannya sama juga dengan seperti ini. Bisa nggak seandainya gula larut dalam minyak goreng atau gula larut nggak dalam bensin atau ibaratnya solar? Kira-kira menurut anak-anak Miss di rumah larut apa tidak? Oke. Nah, ternyata gula itu tersusun dari molekul-molekul gula, di mana molekul-molekulnya ini saling tarik-menarik membentuk zat padat. Jika zat padat tersebut dimasukkan dalam air, terjadi tarik-menarik antara molekul gula dengan air. Hal inilah yang bisa mengakibatkan lepasnya gaya tarik-menarik antar molekul gula, sehingga gula tersebar secara merata dalam medium air. Nah, kalau misalnya porsinya pas untuk pelarutan, maka nanti kalau 1 sendok makan gula dengan 1 gelas air, gula ini udah tersebar merata di jumlah air yang lebih banyak, maka gulanya pasti akan larut. Sebaliknya, kalau airnya sedikit, gulanya banyak, maka gaya tarik menarik antara gula dengan molekul airnya itu kecil, sehingga sebagian gula itu tidak akan larut karena jumlah airnya sedikit. Nah, selanjutnya, setiap molekul air akan menarik beberapa molekul gula, sehingga gaya antar molekul gula terlepas, seperti yang Miss bilang tadi. Oleh karena gaya tarik molekul air terbatas, ketika jumlah gula yang terlarut sudah banyak, pengaruh gaya tarik air itu tidak mampu lagi, karena airnya sedikit tadi. Kalau seandainya 1 kilo gula kita masukkan ke dalam 1 gelas air, sehingga melepaskan gaya tarik menarik antar molekul gula, sehingga gulanya tidak akan larut. Nah, ternyata studi kasus ini mirip juga dengan kalau seandainya NaCl dan AgCl padat kita masukkan dalam air. Nah, NaCl solid menghasilkan Na+, yang kotak ini harusnya ini tanda panah ya, Nak. Menghasilkan Na+ tambah Cl-, dan AgCl solid menghasilkan Ag+ tambah Cl-. Pada suhu yang sama, NaCl lebih mudah larut dibandingkan AgCl. Kenapa? Karena proses pelarutan NaCl diperlukan energi sebesar 3,8. Sementara untuk melarutkan AgCl diperlukan energi sebesar 65,5 kJ per mol. Nah, energi yang diperlukan untuk AgCl terlalu besar daripada NaCl. Kenapa? Karena kelarutan NaCl dengan AgCl itu berbeda. Bedanya dari mana? Kita masuk nanti ke materinya ini ya. Nah, sebenarnya apa sih itu kelarutan, Miss? Kelarutan dilambangkan dengan S kecil. S ini menandakan solubility dalam bahasa Inggrisnya. Suatu zat di dalam suatu pelarut menyatakan jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut di dalam suatu pelarut. Nah, satuan kelarutan umumnya dinyatakan dalam gram per liter atau mol per liter, di mana rumusnya S sama dengan N per V, di mana S adalah kelarutan, konsentrasi dengan satuan mol per liter, dan N adalah jumlah mol zat terlarut, satuannya adalah mol, dan V adalah volume larutan, satuannya adalah liter. Nah, ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama ada jenis pelarut, yang kedua ada suhu, dan yang ketiga ada pengadukan. Nah, bagaimana jenis pelarut mempengaruhi kelarutan? Baiklah, ini senyawa polar mempunyai kutub muatan akan mudah larut dalam senyawa polar. Inilah yang like dissolve like.
yang sama akan larut pada yang sama. Contoh, misalnya alkohol dan semua asam merupakan senyawa polar sehingga mudah larut dalam air yang juga merupakan senyawa polar. Selain senyawa polar, senyawa ion seperti NaCl juga mudah larut dalam air dan terurai menjadi ion-ion. Senyawa nonpolar akan mudah larut pada senyawa nonpolar. Misalnya lemak mudah larut dalam minyak. Senyawa polar umumnya tidak larut dalam senyawa nonpolar. Contoh, alkohol tidak akan larut dalam minyak tanah. Berarti gula tadi juga tidak akan larut dalam minyak tanah ya. Nah, selanjutnya adalah suhu. Kelarutan zat padat dalam air akan semakin tinggi jika suhunya tinggi atau suhunya dinaikkan. Hal ini disebabkan karena adanya kalor atau panas yang akan mengakibatkan semakin renggangnya jarak antar molekul pada zat padat tersebut. Nah, merenggangnya jarak antar molekul pada molekul-molekul zat padat ini menjadi kekuatan gaya antar molekul menjadi lemah, sehingga mudah terlepas oleh adanya pengaruh gaya tarik molekul-molekul air. Jadi kalau seandainya 1 sendok makan gula kita masukkan ke dalam air panas 1 gelas, maka ini akan gampang sekali larut. Kenapa? Karena adanya panas dari senyawa air yang bisa menyebabkan perenggangannya atau merenggangnya jarak antar molekul dari gula tersebut sehingga dia mudah larut. Berbeda dengan zat padat, kenaikan suhu pada gas akan menyebabkan kelarutan gas dalam air berkurang. Kenapa? Karena hal ini disebabkan suhu yang meningkat mengakibatkan gas yang terlarut di dalam air akan terlepas meninggalkan air. Jadi kalau gas dimasukkan dalam air panas, gasnya lepas ya. Dia tidak akan larut. Nah, selanjutnya pengadukan. Nah, udah pasti. Kalau diaduk, dengan adanya diaduk, maka tumbukan antar partikel pelarutnya akan semakin cepat sehingga gula semakin larut dalam air. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil kali kelarutan atau KSP. KSP ini nama lainnya adalah Constanta Solubility Product atau hasil kali kelarutan dalam bahasa Indonesianya. Pada larutan jenuh terjadi keseimbangan antara ion-ion dengan zat yang tidak larut. Proses ini terjadi dengan laju reaksi yang sama sehingga terjadi reaksi kesetimbangan. Contohnya, reaksi kesetimbangan pada larutan jenuh CaC2O4 atau kalsium oksalat dalam air adalah CaC2O4 solid setimbang menghasilkan Ca2+ ditambah C2O4 2- seharusnya ini anak. C2O4 2- aquos. Nah, di mana konstanta keseimbangannya adalah produk pereaktan Ca2+ konsentrasi. Kalau panah kurung siku seperti ini namanya konsentrasi. Konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi C2O4- per konsentrasi CaC2O4. Nah, oleh karena konsentrasi zat padat selalu tetap atau aktivitas zat padat sama dengan 1 sesuai dengan harga K untuk kesetimbangan heterogen, konstanta reaksi ini dapat ditulis sebagai konsentrasi KSP sama dengan konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi C2O4 2- karena ini dianggap 1 tadi ya. Nah, KSP atau konstanta hasil kali kelarutan adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh dipangkatkan masing-masing koefisiennya. Jadi KSP inilah yang dikalikan atau produknya dikalikan dipangkatkan koefisiennya. Kebetulan koefisiennya di sini 1, maka pangkatnya tidak perlu dituliskan di atas ya. Nah, bagaimana yang lain? Perhatikan. Nah, pada larutan jenuh, seandainya ada senyawa ion AMBN di dalam air akan menghasilkan reaksi kesetimbangan. AMBN solid setimbang menghasilkan MAN+ aquos ditambah NBM- aquos. Nilai hasil kali kelarutannya dinyatakan dengan rumus KSP AMBN sama dengan konsentrasi N+ dipangkatkan dengan M dikali dengan konsentrasi Bm- dipangkatkan dengan N. Kalau seandainya ada nanti ada A2B3. Nah, A2B3 ini akan setimbang menghasilkan 2A3+ ditambah 3B2-. Nah, inilah seandainya contohnya. Maka KSP-nya, KSP dari A2B3 ini akan menjadi ini Miss buat tadi ya, KSP
A2B3 ini akan tadi reaksinya adalah 2A3 plus ditambah 3B2 min. KSP-nya sama dengan konsentrasi A3 plus pangkat 2 di bawah Miss buat ya nak. Konsentrasi A2B3 tadi ini akan menjadi konsentrasi A3 plus dipangkatkan 2 dikali konsentrasi B2 min pangkatkan 3. Pangkatkan 3 ya. Nah, untuk contoh selanjutnya di sini lebih jelas Miss buat ya. Nah, nih, rumus dan harga KSP beberapa senyawa dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, contohnya ini. Ada rumusnya dari AGI sampai dengan PbCl2. Bisa kita lihat contoh seandainya di PbCl2. PbCl2 menghasilkan Pb2 plus ditambah 2Cl min. Maka konsentrasinya adalah Pb2 plus dikali konsentrasi Cl min dipangkatkan 2. Nah, inilah contoh dari beberapa tabel harga KSP. Kalau masuk ke contoh soal yang sebenarnya ini. Tentukanlah KSP untuk reaksi berikut. Yang pertama, CuS solid setimbang menghasilkan Cu2 plus ditambah S2 min. Maka konsentrasinya adalah Cu2 plus, konsentrasi yang ini dikali konsentrasi S2 min. Nah, ini dia. Kebetulan koefisiennya 1. Kalau koefisiennya beda ini. Seperti AlOH 3 kali setimbang menghasilkan Al3 plus ditambah 3OH min. Maka KSP-nya adalah konsentrasi Al3 plus dikali konsentrasi OH min dipangkatkan 3. Ini dia. Pangkat 3-nya ini adalah koefisiennya tadi yang kayak Miss bilang tadi ya nak. Nah, itulah yang menjadi contoh soal dan materi kita hari ini. Selanjutnya masuk ke latihan. Ada 3 soal ini. Tentukanlah KSP dari AgCl, dari BaCO3. 3-nya ini harusnya kecil ya. 3-nya di bawah. Dan MgOH 2 kali. Nah, ini harusnya 3-nya di bawah juga. Oke, dikerjakan di buku latihan. Catatannya dicatat di buku catatan. Begitu selesai langsung kumpulkan ya. Untuk anak-anak yang belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya segera dikerjakan ya nak, karena misalkan merekap untuk nilai hasil ujian bulanan kedua. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Selamat pagi dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.